Shalom semua. Mari sama-sama kita lihat Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 4 ayat yang ke, thank you, Nettie, Sam, Agni, Ebit. Benar ya, di sini semua ada nama julukannya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Yohanes 4 ayat 39, selesai Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan di Samaria dan terjadi satu revival yang besar, sebab hari itu satu kota, satu desa, satu kampung percaya kepada Yesus. Dan ini yang terjadi di akhir dari peristiwa Yohanes 4 yang seringkali jarang untuk dibahas oleh orang. Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi bahwa Yesus mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya dia tinggal pada mereka, dan dia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Yohanes pasal 4, peristiwa Yohanes 4 adalah peristiwa yang sangat luar biasa dan kita tidak akan pernah luput dari, kalau Anda cukup lama dalam kekristenan, Anda akan mendengar paling tidak 1-2 kali ada pendeta yang mengkhotbahkan Yohanes pasal 4. Dan saya percaya bahwa Yohanes pasal 4. Dan saya percaya bahwa Yohanes pasal 4 ini menjadi satu ayat yang sangat luar biasa. Ada beberapa pewahyuan yang Tuhan Yesus berikan kepada perempuan Samaria. Paling tidak ada, buat saya ada 3 pewahyuan paling tidak. Nomor 1, Yesus datang kepada perempuan Samaria, Anda tahu, untuk meminta minum. Dan ketika perempuan Samaria memandang bahwa Yesus sebagai orang yang membutuhkan sesuatu daripada dia, maka dia melihat Yesus sebagai orang yang setara bahkan lebih rendah daripada dia. Dalam hubungan kita dengan manusia, seringkali kita melihat bahwa kalau bukan saya butuh kamu, kamu butuh saya. Siapa di atas, siapa di bawah, gitu ya. Tetapi yang menariknya adalah ketika Yesus kemudian berjumpa dengan perempuan Samaria dan berkata, berikan aku minum, dia memandang Yesus sebagai orang yang lebih rendah. Sebab ada permusuhan antara orang dari Samaria dan orang dari Yahudi, orang dari Israel. Dan ketika dia melihat itu, Yesus mulai menyatakan sesuatu, membawa perempuan itu pada pengenalan yang lebih. Di mana perempuan itu mulai menyadari bahwa Yesus bukan orang yang lebih rendah daripada dia, bahwa Yesus itu orang yang lebih tinggi sebenarnya daripada dia. Sebab Yesus berkata, oh ya, kalau kamu tahu siapa yang meminta kamu minum, maka kamu akan berkata kepadanya, berikan aku minum, sebab aku bisa memberikan kepadamu air yang tidak akan pernah berhenti. Kalau aku minum air daripadamu, engkau akan haus lagi. Tetapi kalau aku memberikan engkau air hidup, maka engkau tidak akan pernah haus. Dan perempuan itu berkata, wow, berarti orang ini bukan orang biasa. Orang ini adalah seseorang yang lebih daripada dia. Orang ini lebih tinggi daripada dia. Itu sebabnya dia berkata, guru, dia berkata, Tuhan, berikan aku air itu. Anda lihat, dia membawa orang itu pada satu revelation, pewahyuan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dia membawa orang itu pada satu pengenalan yang lebih daripada sebelumnya. Maaf, saking semangatnya. Dia membawa orang itu pada satu pengenalan yang lebih daripada sebelumnya. Oleh sebab itu perempuan itu kemudian berkata, beri aku minum. Anda lihat, dari orang yang lebih rendah, Yesus membawa pada revelation bahwa Yesus adalah orang yang lebih daripada dia. Anggaplah Yesus sebagai orang baik. Itu sebabnya dia meminta sesuatu dari Yesus.
Pengenalan kita ketika bertumbuh dan kita melihat Yesus sebagai orang yang lebih baik, maka tidak pernah heran ketika kita datang pada Yesus untuk meminta. Kalau Yesus juru selamat, maka Yesus ada untuk menyelamatkan saya. Makanya tidak heran ketika pengenalan kita berhenti hanya sampai pada Yesus juru selamat, kita kemudian datang untuk meminta sebab Yesus menyelamatkan saya. Tiba-tiba waktu dia minta minum, Tuhan Yesus kemudian mengangkat revelation lebih tinggi, pewahyuan lebih tinggi. Dia berkata, boleh panggil suamimu. Kemudian dia berkata, saya tidak punya suami. Dan Yesus berkata, oh ya, sebab 5 laki-laki sebelumnya bukan suamimu, dan yang ke-6 ini juga bukan suamimu. Artinya dia mengetahui rahasia terdalam dari perempuan itu. Sehingga perempuan itu mulai mengenali Yesus bukan sebagai orang baik. Kalau Anda perhatikan, tiba-tiba waktu Yesus berkata, panggil suamimu. Dia berkata, aku tidak punya suami. Oh, yang 5 sebelumnya bukan suamimu. Yang ke-6 ini pun bukan suamimu. Tiba-tiba dia sadar, orang ini bukan orang baik, orang ini nabi. Sebab dia mengenal apa yang ada di dalam hatiku, rahasiaku yang terdalam. Tiba-tiba dia berkata, apakah engkau nabi? Kemudian dia mulai membawa soal agama, sebab Yesus memperkenalkan diri sebagai nabi. Dan dia berkata, oh ya, bagaimana dengan kami? Penyembahan mana yang benar? Dan tiba-tiba Yesus menaikkan tingkat revelationnya, pewahyuannya dari nabi. Tiba-tiba dia bicara tentang keselamatan untuk seluruh Israel, di mana dia menyatukan Yahudi dan Samaria menjadi satu dalam penyembahan yang benar. Tiba-tiba wanita itu berkata, oh ini bukan nabi. Dia bertanya, kami dulu diajar bahwa ada Mesias yang akan datang. Apakah engkau itu? Yesus berkata, akulah dia. Yesus datang bukan untuk membuktikan bahwa dia Allah. Makanya Anda tidak akan banyak dapat dalam Alkitab, terutama Injil. Yesus menunjukkan bahwa dia Tuhan. Yesus datang untuk membuktikan kepada orang Israel bahwa dialah Mesias yang dijanjikan beribu-ribu tahun untuk hadir di tengah-tengah dunia. Dan waktu dia tahu bahwa itu Mesias, dia mengalami sebuah revelation yang tinggi. Dan waktu dia mengerti, dia lari ke orang-orang di kampungnya dan dia mulai menceritakan tentang Yesus. Ini yang saya mau Anda nangkap. Tiba-tiba orang kampung dia ajak. Saya percaya orang yang mengalami Tuhan akan selalu dengan sendirinya bersaksi tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang mengalami Tuhan akan bersaksi tentang Tuhan. Dan ayat yang menarik buat saya untuk Anda perhatikan adalah ayat yang ke-42. Orang Samaria hari itu di kampung dia mana dia berada, membawa mereka kepada Yesus. Dan mereka berkata, kami perlu kenal Yesus. Kami perlu tahu Yesus. Dan ini yang saya mau Anda lihat. Mereka berkata di akhirnya, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang-orang Samaria yang ada di kota itu pertama kali menjadi percaya pada Yesus karena perkataan perempuan Samaria tadi. Semoga Anda setuju. Mereka menjadi percaya karena perkataan perempuan Samaria itu tadi. Mereka mengikuti Yesus. Selalu Anda dan saya pertama kali menjadi percaya sebab ada orang lain yang memberitakan kepada kita. Saya menjadi percaya, saya percaya setiap orang menjadi percaya, setiap orang mengalami kebaikan Tuhan sebab ada orang lain yang berdoa bagi dia. Dan waktu kita menjadi percaya pertama kali, kita percaya pada Yesus menurut apa kata orang. Sampai sini Anda tangkap. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau bahwa pewahyuan kita menjadi pewahyuan yang saya sebut second hand revelation. Pewahyuan orang kedua. Misalnya saya percaya karena Sam yang bersaksi pada saya. Sam yang mengajak saya ketemu Tuhan. Sam adalah pemegang pewahyuan yang pertama. Saya adalah pemegang pewahyuan yang kedua. Sebab saya mengenal Tuhan bukan lewat diri saya sendiri. Saya mengenal Tuhan sebab ada orang lain yang mengajarkan pada saya. Dalam hal ini Sam. Sam adalah orang yang menjadi pemegang pewahyuan pertama. Saya menjadi orang yang memegang pewahyuan kedua. Saya mengenal Tuhan lewat dia. Tetapi Tuhan Yesus mau, ini yang menarik. Tuhan Yesus mau, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tidak cukup menjadi pemegang pewahyuan yang kedua. Dia mau Anda dan saya mengenal dia bukan dari apa kata orang, tetapi dia mau supaya kita mengenal dia dari apa kata dia sendiri.
Kita tahu bahwa Raja Wali dalam usia tertentu bulu-bulunya menjadi tebal, kita tahu itu. Dan kalau bulu-bulunya menjadi tebal, maka Raja Wali menjadi makin tua, makin tua, makin tua, bulu-bulunya makin tebal, bobotnya makin berat sehingga dia semakin sulit untuk terbang. Kita tahu kalau ada badai, semua burung turun ke bawah badai, Raja Wali naik ke atas badai. Kita tahu itu. Tetapi ketika dia menjadi tua, bulu-bulu yang besar dan berat menghalangi burung Raja Wali untuk naik di atas badai. Mau tidak mau, dia hanya bisa turun di bawah badai. Itu sebabnya Anda mungkin pernah dengar, maka Raja Wali harus melepaskan setiap bulu-bulunya yang tua dan kemudian supaya ketika dia cabuti, dia bisa tumbuh bulu-bulu yang baru, bulu-bulu muda yang lebih kuat. Dia harus paruhnya yang lama-lama makin bengkok membuat dia semakin sulit untuk makan. Itu sebabnya dia harus menghancurkan paruhnya supaya muncul paruh yang baru yang lebih kuat, di mana dia makin bisa menikmati makanan yang ada. Kita tahu itu. Dia mengalami peremajaan. Kita tahu itu. Anda pernah dengar bahwa Raja Wali memperbaharui kekuatannya dari banyak pendeta. Tetapi tidak banyak orang tahu bahwa dalam proses peremajaan itu ada banyak Raja Wali yang sebenarnya mati. Ada banyak Raja Wali. Tidak semua Raja Wali berhasil memperbarui kekuatannya. Tidak semua. Tidak semua Raja Wali berhasil mengalami peremajaan dalam hidupnya. Tidak semua. Kenapa? Sebab ada ahli Raja Wali, burung yang memperhatikan Raja Wali dan berkata, sebab ketika burung Raja Wali mulai melepaskan bulu-bulunya yang tua, maka dia kehilangan kemampuan untuk terbang. Sampai sini Anda nangkap. Butuh waktu bagi bulu-bulu baru untuk tumbuh. Semoga Anda tangkap maksud saya. Dan ketika dia mulai melepaskan bulu-bulunya dan dia mulai kehilangan kemampuan untuk terbang, maka dia juga kehilangan kemampuan untuk mencari makanan. Setuju? Karena Raja Wali harus terbang untuk cari makanan. Waktu bulu-bulunya dia cabut, maka dia kehilangan kemampuan untuk terbang, tapi dia juga kehilangan kemampuan untuk mencari makanan. Itu sebabnya dia hidup dari belas kasihan Raja Wali yang lebih muda. Di mana Raja Wali yang lebih muda kemudian mulai melemparkan sebagian daging ke atas tanah supaya daging yang mereka lemparkan bisa dimakan oleh Raja Wali yang lebih tua. Sampai sini Anda bisa nangkap? Ketika Anda dan saya mengalami kelemahan di mana kita perlu memperbaharui kekuatan kita yang baru di dalam Tuhan, dengar baik-baik, kita harus hidup dari kekuatan orang lain. Kita harus hidup dari pertolongan orang lain. Kita harus bersedia untuk diberi makan oleh orang lain. Tidak peduli. Dan ini Raja Wali tua, tidak peduli Anda sudah jadi pendeta, PDP, PDM, pendeta muda, pendeta tua, terserah. Tetapi semakin Anda mengalami sebuah masalah, maka kita harus perlu terutama orang-orang di sekitar kita untuk membackup kita, menolong kita, melewati setiap tantangan dan masalah yang Anda dan saya alami. Tapi disitulah, kata sang ahli, disitulah problem sesungguhnya mulai terjadi. Mengapa dia berkata disitulah problem sesungguhnya mulai terjadi. Raja Wali tua yang tidak lagi bisa mencari makanan, kemudian dibantu oleh Raja Wali lebih muda, melemparkan daging kepada dia. Nah, ada satu sisi, ada satu saat dia makan daging itu, tetapi masih ada sisa. Dan apabila besok hari Raja Wali yang lebih muda tidak memberikan dia daging yang baru, maka untuk mempertahankan hidupnya, apa caranya? Dia makan daging yang lama. Dan waktu dia makan daging yang lama, sang ahli berkata, disitulah problem terbesar yang membunuh begitu banyak Raja Wali tua. Kenapa? Dia makan daging yang lama. Persoalannya satu, Raja Wali tidak pernah diciptakan untuk makan daging busuk. Dan waktu dia makan daging lama, daging kemarin, daging yang busuk, perutnya menjadi sakit dan lama-lama dia mati karena memakan daging yang busuk. Raja Wali diciptakan untuk memakan daging yang segar. Dan disitulah penyebab kematian banyak Raja Wali tua, sehingga mereka tidak bisa melewati proses peremajaan dalam hidup mereka. Anda dan saya sama, kita tidak pernah diciptakan untuk makan pewahyuan yang lama. Kita diciptakan Tuhan untuk makan pewahyuan yang baru. Waktu Tuhan memberi mana kepada bangsa Israel,
Dia bilang jangan ambil lebih. Ambil secukupnya yang kamu bisa habiskan hari ini. Sebab besok nanti Tuhan akan beri sesuatu yang baru. Kemudian mereka ambil lebih, menyimpan lebih, dan apa yang terjadi dengan yang lebih? Membusuk. Kita selalu hidup dari pewahyuan yang lama. Padahal kita tidak pernah diciptakan untuk mengalami pewahyuan yang lama, kita selalu harus mengalami pewahyuan yang baru tiap hari. Sama seperti mana gambaran makanan. Makanan dalam Alkitab bicara soal apa? Firman Allah. Sama seperti mana diberi Tuhan tiap hari dan kita makan mana tiap hari yang baru, maka firman Tuhan itu harus baru bagi kita tiap hari. Dan fungsi dari firman yang baru tiap hari adalah iman itu timbul dari apa? Mendengar, dan mendengar akan firman Kristus. Artinya ketika Anda punya firman yang baru, maka Anda akan muncul iman yang baru. Sebab iman muncul dari firman. Kalau firman itu baru, maka kita akan punya iman yang baru. Berarti Anda tidak pernah dimaksudkan untuk hidup dengan iman kemarin. Jangan pernah hidup hari ini dengan iman hari kemarin. Iman hari kemarin bagus untuk menolong kita hari kemarin. Tapi kalau Anda mau kuat hari ini, Anda harus punya firman yang baru hari ini. Sebab firman yang baru hari ini akan memberi kekuatan yang baru kepada kita hari ini. Dan dengan masalah hari ini hanya bisa dikalahkan oleh iman hari ini. Masalah hari besok hanya bisa dikuatkan, dikalahkan oleh iman hari besok. Oleh sebab itu kita harus hidup dengan daging yang segar, dengan mana yang baru, hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Anda sendiri punya akses, bukan hanya dari orang lain, tetapi Anda mulai membangun akses menerima pewahyuan dari Tuhan sendiri. Alamilah firman yang baru tiap hari, firman yang baru, firman yang baru, firman yang baru, firman yang baru. Makanya ketika dia berkata, Sam tadi mengutip Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Menariknya kata mengasihi di sana, karena begitu besar kasih Allah. Allah mengasihi dunia ini. Kata kasih di sana bicara tentang satu tindakan yang dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Artinya Allah hanya pernah mengasihi umat manusia satu kali untuk selama-lamanya. Allah hanya pernah menyembuhkan manusia satu kali untuk selama-lamanya. Makanya dia berkata, oleh karena bilur-bilurnya kamu telah, bukan nanti, telah sembuh. Kapan peristiwa Tuhan satu kali menyembuhkan kita untuk selama-lamanya? Kapan peristiwa Tuhan satu kali menyelamatkan kita untuk selama-lamanya? Salib. Makanya setiap kali kita bicara soal keselamatan, kita harus kembali ke salib Yesus. Ketika kita bicara soal mujizat, kita harus kembali ke salib Yesus. Ketika kita bicara soal perlindungan Tuhan, kita harus kembali ke mana? Salib Yesus. Ke dalam salib Yesus, dia telah memberikan segala sesuatu yang Anda dan saya butuhkan sampai selama-lamanya. Tahun 90 tidak ada COVID. Tahun 2020 tiba-tiba muncul COVID. Berarti apa Yesus harus mati lagi untuk kita supaya dia bisa menyembuhkan kita dari COVID? Nggak perlu. Kenapa? Sebab dia sudah mati satu kali untuk selama-lamanya untuk semua penyakit. Apakah 2050 akan ada penyakit yang baru? Entah. Yang pasti Yesus tidak perlu mati sekali lagi untuk menyembuhkan kita dari penyakit baru. Sebab dia sudah melakukan itu satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi kata mengasihi itu bicara tentang satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi kata barang siapa percaya kepadanya itu bukan tindakan satu kali untuk selama-lamanya. Bukan. Kata percaya di sana menggunakan kata terus-menerus percaya. Kalau kemarin Anda percaya, hari ini Anda harus percaya. Kalau hari ini Anda sudah percaya, berarti besok Anda harus percaya kembali. Dan iman hanya timbul dari apa tadi? Pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Firman yang baru memberi iman kita, iman yang kekuatan yang baru dalam iman kita, supaya kita bisa menghadapi persoalan hari ini dan Anda tidak mati gara-gara Anda, rohani Anda tidak mati gara-gara Anda makan dari pewahyuan yang lama. Makanya Ayub berkata dulu,
Dari kata orang aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku memandang engkau. Sama. Mereka berkata, dulu kami percaya karena perkataanmu. Tapi tiba-tiba mereka berkata, tapi sekarang kami percaya, kami tahu, sebab kami telah mendengar dia sendiri. Mari punya hubungan pribadi dengan Tuhan, di mana kita bisa mengalami pewahyuan yang baru hari lepas hari. Mari kita datang pada dia. Saya perlu gledi bantuannya. Ku berseru Yesus, Yesus. Seringkali, maksud saya seringkali kita ini puas ketika mengandalkan pendeta. Satu kali pendeta tidak bisa tolong Anda. Satu kali pendeta juga punya masalahnya sendiri. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita sekali lagi, yuk. Gak apa-apa ketemu Yesus dengan dijembatani oleh orang lain. Tadi saya pakai contoh Sam. Saya percaya Yesus karena Sam misalnya. Dia menjadi pewahyuan tangan pertama, saya menjadi orang pemilik tangan kedua dari pewahyuan. Tapi stop dari hidup dari pewahyuan tangan kedua saja. Mulai mengalami sendiri. Dan buat saya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan membawa kita pada pewahyuan-pewahyuan yang baru tentang Tuhan. Kenapa sih orang menyebut nama Yesus sekarang begitu biasa? Sebab kita menjadi begitu rutin dengan menyebut nama Yesus. Seringkali nama Yesus tidak lagi menggetarkan hati kita. Nama Yesus tidak lagi membuat kita meneteskan air mata. Nama Yesus sudah menjadi biasa. Nama Yesus menjadi komoditas. Nama Yesus menjadi sebuah slogan dan euforia kosong. Tapi hari ini izinkan sebut nama Yesus menjadi begitu hidup bagi Anda. Alami kembali nama yang indah, nama yang luar biasa itu. Hari ini alami. Sehingga Anda hidup benar-benar karena Anda punya akses dengan dia. Mendengar dia bicara. 2 hari di situ Yesus tinggal. 2 hari dia ngajar. 2 hari dia bicara. Dan 2 hari mereka mengenal dia. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Mari kita datang pada dia. Ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih mengenalmu. Ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Amin, amin. Ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih mengenalmu. Ku
Hari ini Anda seperti Raja Wali yang sementara ada mengalami persoalan dan masalah, di mana Anda perlu mencabuti bulu-bulu Anda satu demi satu. Anda harus mulai mengurangi apa yang perlu dikurangi. Anda mulai mereview ulang semua pengalaman hidup Anda. Dan Anda butuh orang lain. Anda butuh orang lain. Ya, tapi yang paling penting jangan pernah makan dari pewahyuan yang lama. Biarkan firman yang baru, firman untuk hari yang baru, itu Anda makan hari ini. Sebab Anda dan saya sama seperti Raja Wali, tidak pernah diciptakan untuk makan makanan yang busuk. Anda dan saya seperti rohaninya seperti Raja Wali, harus memperbaharui kekuatannya hari lepas hari. Dari kekuatan kepada kekuatan, dari iman kepada iman, sampai Anda melihat kemuliaan sampai pada kemuliaan. Angkat roti di tangan kanan Anda. Semua orang Israel tahu pada perjamuan Paskah adalah perjamuan untuk mengenang apa yang Tuhan lakukan bagi Israel di zaman Musa. Waktu pada zaman Yesus 1500 tahun dari zaman Yesus. Tapi hari itu tiba-tiba Tuhan Yesus mengubahkan cara berpikir mereka. Makanan Paskah untuk mengenang kebaikan Tuhan 1500 tahun yang lalu di zaman Musa. Tiba-tiba dia rubah dan berkata, ini bukan untuk mengenang di zaman Musa. Tapi perjamuan kali ini adalah untuk mengenang apa yang akan kulakukan bagi engkau. Dia mengubah mereka dari perspektif masa lalu. Dia rubah jadi perspektif hari ini. Apa yang kulakukan untuk engkau hari ini. Semua orang tahu ini untuk pengalaman masa lalu. Tapi Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia bicara tentang hari ini. Dia buat sesuatu yang dahsyat buat Anda. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tapi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau percaya, mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan semua manusia. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi sekedar cawan anggur biasa, tapi inilah cawan persekutuan dengan darah Yesus. Darah yang menyembuhkan, darah yang menyelamatkan, darah yang menebus. Kalau percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku berseru, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih mengenalmu. Ku berseru,
berseru, ku berseru, Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Anda mengenal bahwa Tuhan itu Yehova Rafa karena apa yang ditulis oleh Musa sekian ribu tahun yang lalu. Ketika Musa berkata dan dia berkata bahwa Tuhan sungguh Tuhan yang menyembuhkan. Tapi Anda tidak bisa hidup hanya dari pewahyuan hari kemarin. Anda harus buat firman itu hidup bagi Anda hari ini. Anda mengenal bahwa Yesus itu gembala dari apa yang ditulis oleh Daud sekian ribu tahun yang lalu. Tapi Anda tidak bisa hidup hanya dari kata orang, apa yang orang terima dari dia ribuan tahun yang lalu. Anda harus izinkan firman itu hidup bagi Anda hari ini. Saya tidak tahu firman apa yang sementara Roh Kudus ingatkan pada Anda. Tapi dia mau supaya firman itu menjadi hidup bagi Anda. Kita tahu bahwa Yesus panji-panji kemenangan dari Alkitab. Tapi tidak cukup hanya sampai di Alkitab. Izinkan firman itu menjadi sesuatu yang hidup bagi Anda hari ini. Sehingga Anda bisa mengalami dan mengalami dan mengalami dan mengalami dan mengalami. Betul, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi itu adalah kalimat Tuhan untuk Maria, bukan untuk Anda. Kecuali hari ini firman itu hidup bagi Anda. Tiba-tiba Roh Kudus mulai bicara kalimat yang sama pada Anda. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu menjadi pewahyuan bagi Anda. Baru kemudian Anda bisa berkata, this is mine, ini milikku. Ini bukan milik Maria. Tapi hari itu kalimat ini milikku hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 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 Baru kemudian Anda bisa mengalami. Anda mengalami sendiri. Jangan biarkan kalimat itu hanya sampai pada huruf yang tertulis. Tapi sampai pada roh yang menghidupkan. Sebab firman tidak boleh tertulis pada loh batu. Tetapi biarkan firman itu mulai terpatri dalam daging setiap kita. Hari ini Anda mau pilih yang mana? Anda mau ngalami yang mana? Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus bekerja. Kalau dia sementara mengingatkan Anda harus ngampuni. Matius 5 berkata, taruh dulu persembahanmu, berbereslah, berdamai dengan saudaramu. Itulah firman yang sementara diwahyukan hari ini. Hari ini. Izinkan berurusan dengan firman hari ini. Bukan firman hari kemarin. Bukan firman 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ada banyak orang bangga dengan pengalaman 10 tahun yang lalu. Saya bersuka cita dengan pengalaman Anda dengan Tuhan 10 tahun yang lalu. Tapi pengalaman 10 tahun yang lalu tidak akan pernah membuat Anda naik lebih tinggi hari ini. Anda harus punya pengalaman sekali lagi dengan dia hari ini. Anda harus punya pewahyuan dengan dia hari ini. Anda harus mengalami firman hari ini. Biarlah firman hidup dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hari ini biarkan Roh Kudus bicara. Biarkan Roh Kudus menegur. Biarkan Roh Kudus yang menguatkan. Biarkan Roh Kudus yang menghiburkan. Sehingga firman itu hidup. Jangan jadi Raja Wali yang mati karena makan daging yang lama. Jangan jadi Raja Wali yang mati karena makan daging yang busuk. Izinkan punya sesuatu yang baru hari ini. Tuhan berbicara bukan hanya ada di Alkitab. Tuhan sanggup berbicara hari ini. Hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Alami. Terima kasih. Haleluya.
Mari angkat kedua tangan Anda dimanapun Anda berada. Terimalah berkat daripada Tuhan sebab kita percaya bahwa ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan sukacita damai sejahtera, kemenangan hikmat wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.